Ya baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kita masih sendi berdasarkan strukturalnya ya. Jadi ini sendi berdasarkan strukturalnya tadi sudah apa tadi synostosis, kemudian fibrous joint sama cartilaginous joint ya. Jadi ini yang terakhir yaitu synovial joints. Di mana di sini sendi ini akan memisahkan dua tulang dan memisahkannya itu terdapat space di antaranya. Apa nama space itu? Nama space-nya adalah synovial cavity atau cavum synovial ya, cavum synovial. Nah, di dalam rongga synovial ini atau di dalam cavum synovial itu di mana mengandung cairan synovial atau synovial fluid. Kemudian antara tulangnya juga di situ ada dilapisi oleh jaringan cartilago ya atau articular cartilage. Kemudian di situ juga dindingnya mempunyai jaringan lainnya ya. Nah, di situ ada jaringan ikat fibrous yang membentuk suatu kapsul namanya ya, kapsul sendi. Nah, di lapisan dalamnya itu dia ada membentuk membran sinovial. Nah, keduanya itulah membentuk suatu kapsul dari suatu persendian yang sifat strukturalnya adalah synovial joint. Nah, synovial joint itu dia merupakan sendi terbanyak di tubuh kita. Karena nanti sendi inilah nanti yang pergerakannya dia paling bebas ya di antara semua sendi yang telah kita bahas tadi. Nah, jadi tadi ya bahwa dia dipisahkan oleh synovial cavity, kemudian mempunyai articular cartilage, kemudian di synovial cavity di situ mengandung synovial fluid sebagai suatu lubrikan ya, sebagai suatu lubrikan termasuk juga nanti dia sebagai nutrisi bagi articular cartilage. Jadi sendi synovial tadi nih ya sudah kita sebutkan di muka bahwa dia mempunyai kapsul. Kapsulnya tadi ada jaringan fibrous, ada membran synovial. Kemudian di tempat tertentu biasanya itu di tempat-tempat yang dia ada ini ya deh ya, ada ada beban ya, ada pembebanan di mana di situ butuh suatu bantalan gitu. Nah, nanti ada struktur tertentu yang ditambahkan gitu ya, ada di situ. Contohnya apa misalnya? Misalnya adalah sendi lutut. Sendi lutut di situ dia nanti ada struktur namanya meniskus. Nah, di situ meniskus ini dia berfungsi untuk mengabsorb shock ya, sebagai shock absorben dari gerak di sendi lutut itu gitu. Kemudian di sendi synovial juga nanti di situ nanti di dekat-dekatnya dia akan dilekati oleh tendon ya, akhiran dari otot, dan juga dihubungkan kedua tulang tadi melalui apa yang kita sebut ligamen. Udah tahu ya beda tendon dan beda ligamen ya. Oke, baik, ini adalah contoh dari sendi. Jadi ini adalah contoh dari sendi synovial, yaitu ini adalah sendi lutut ya, knee joint atau articulatio genu. Ya sama saja ya sebetulnya seperti yang sudah kita sebutkan di muka tadi. Nah, di situ, tadi ya sudah saya sebutkan bahwa di situ ada struktur khusus tadi. Apa tuh? Nah, meniskus. Nah, jadi di situ ada meniskus ya, ini ya yang bentukan seperti huruf C ini deh, itu dia adalah meniskus. Jadi lutut itu dia punya dua meniskus, yaitu ada medial meniskus sama lateral meniskus. Mana kemudian di situ juga ada tadi ya ligamen ya, ligamen. Kita tahu lutut juga
Sebetulnya nggak hanya 2 ligamen yang disebut di sini ya, nanti ada ligamen lainnya. Cuman di sini ligamen yang ada di gambar ini ditunjukkan ada posterior cruciate ligament atau PCL dan anterior cruciate ligament atau ACL. Kemudian ini adalah tadi ya, ya baik. Kemudian kita lanjutkan bahwa di struktur tertentu dari si synovial joint itu nanti dia ada apa yang kita sebut sebagai bursa. Jadi apa itu bursa? Bursa adalah suatu kantong di mana di situ isinya juga synovial fluid juga. Ada cairan synovialnya. Kemudian di tempat tertentu juga nanti si tendon itu dia dibungkus oleh suatu sheets atau suatu selubung ya. Nah, selubung itu juga dia berisi juga si cairan synovial. Nah, tempat-tempat yang mempunyai bursa, contohnya tadi udah lihat tadi ya, yang knee joint tadi juga punya bursa, punya rongga lain selain synovial cavity yang berisi cairan synovial. Kemudian kalau tempat lain yang mempunyai bursa yaitu adalah sendi bahu atau shoulder joint. Kemudian contoh-contoh yang persendian yang dia mempunyai tendon sheath itu contohnya adalah ini ya, tempat-tempat yang sendinya itu pergerakannya itu memungkinkan atau sering terjadi friksi ya, misalnya sendi di pergelangan tangan atau wrist, kemudian sendi di tangan atau hand. Kemudian, nah apa sih fungsi dari bursa atau tendon sheath ini ya? Jadi fungsinya adalah ini ya. Jadi dia mengurangi friksi, kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai bantalan ya atau cushion. Nah, ini adalah gambar dari sendi humeroscapular atau glenohumeral, mana ada beberapa bursa di situ. Di sini pada potongan frontal ini ini berarti ini posterior ya dia, ini posterior, ini anterior, kemudian ini adalah subdeltoid bursa. Jadi di bursa atau kantong di bawah dari musculus deltoid. Nah, apa saja tipe dari si synovial joint ini? Jadi ada beberapa tipe ya. Ada 6 tipe, kita bahas saja satu persatu. Yang pertama, yaitu tipenya adalah ball and socket. Jadi berbentuk bola dan apanya ya, berarti mangkuknya ya, bola dan mangkok gitu. Nah, contohnya adalah apa? Yaitu antara os femur dan acetabulum. Sendinya apa? Sendinya adalah hip joint ya, atau sendi panggul atau articulatio coxae. Selain itu ada juga ya contohnya itu adalah articulatio coxae. Nah, contoh lainnya adalah ini ya. Jadi identik kalau di bawah itu hip joint atau articulatio coxae. Nah, yang identik di ekstremitas superior itu adalah shoulder joint tadi yang sudah kita bahas di muka tadi, si articulatio glenohumeral atau humeroscapular tadi. Tipenya bagaimana? Ini tipenya ini sendi dengan pergerakan yang paling maksimal dengan mempunyai aksis yang paling banyak ya di tubuh kita ya. Jadi satu-satunya yang multi aksis di tubuh kita. Aksisnya ada berapa ya? Aksisnya ada melalui 3 bidang ya. Dia bisa bergerak melalui bidang frontal, melalui bidang sagittal maupun melalui bidang transversal. Jadi kita bisa menggerakkan bahu kita melalui ketiga bidang tersebut. Ya kan bisa kalau melalui bidang yang
frontal kita bisa mengabduksikan, kemudian jika melalui bidang yang sagittal kita bisa melakukan fleksi dan ekstensi, kemudian melalui bidang yang transverse kita bisa melakukan rotasi baik internal maupun eksternal. Ini ya pergerakannya, abduksi, adduksi, fleksi, ekstensi, dan rotasi, medial rotasi atau internal rotasi, dan lateral rotasi atau eksternal rotasi. Itu ball and socket. Kita ke sendi sinovial yang kedua yaitu kondiloid. Kondiloid contohnya yaitu sendi antara os radius dengan os scapuid dan os lunat, yaitu berarti dia adalah wrist joint ya. Bentuknya apa kondiloid itu? Jadi dia sendinya seperti elips ya. Kalau tadi kan ball ya, bulat ya. Kalau ini dia si permukaan satunya itu berbentuk seperti elips ya, satunya menyesuaikan ya. Jadi ada mangkok yang menyerupai, yang kongruen terhadap bentuk elips tersebut. Ya ini ya contohnya tadi ya, radiocarpal joint, kemudian sama metacarpophalangeal joint pada base dari si falang. Tipenya dia biaksial ya, jadi mempunyai dua aksis. Tadi ya contohnya adalah metacarpophalangeal. Jadi kita bisa menggerakkan tangan kita menjauh atau abduksi satu sama lain, kemudian mendekat satu sama lain atau adduksi. Ya, itu tadi adalah sendi yang sifatnya adalah kondiloid. Kita ke synovial joint yang selanjutnya yaitu saddle joint. Kalau bahasa Indonesianya ini sendi pelana ya, pelana. Jadi sendi antara siapa? Yaitu sendi antara os trapezium dan os metacarpal pertama. Jadi articulatio trapezio metacarpal 1. Atau articulatio carpo metacarpal 1. Tipenya juga biaksial, mempunyai 2 aksis. Bisa apa saja gerakannya ya. Jadi ini bisa gerakannya adalah abduksi ya, AB, abduksi, kemudian oposisi. Gerakannya seperti apa sih itu? Jadi di sini ada istilah, jadi primates anatomical hallmark. Jadi seperti kita menggenggam erat ya, menggenggam erat sesuatu gitu, seperti primata. Kemudian atau kayak gerakan kita kalau memegang sumpit itu juga kan oposisi ya. Itu merupakan bagian dari pergerakan dari articulatio trapezio metacarpal. Ya baik, ini jadi pergerakannya tadi ya, bisa abduksi dan oposisi. Ya kita ke synovial joint yang keempat yaitu gliding joint. Contohnya adalah articulatio intercarpae. Jadi antara karpal 1 dan karpal lainnya, antara tarsal 1 dengan tarsal lainnya, tipenya adalah gliding atau plane joints. Atau kalau disebut itu adalah plana ya. Plana dia nggak pakai E ya, plana. Sendi datar. Kemudian, nah ini contohnya ya, gliding itu ya. Jadi antara tarsal, masing-masing os tarsal, kemudian tadi antara masing-masing dari os karpal juga. Selanjutnya yang kelima yaitu hinge joint. Contohnya adalah articulatio humero-ulnaris. Jadi ini antara si trochlea humeri dengan incisura trochlea dari si ulna. Jadi itulah dia articulatio humero-ulnaris dengan tipe hinge joint. Nah, ini dia uniaksial ya. Uniaksial, pergerakannya hanya bisa satu aksis. Ya, dan yang terakhir yaitu pivot joint. Pivot joint contohnya adalah sendi antara head of radius dengan incisura radialis atau radial notch dari ulna, membentuk articulatio radio-ulnaris yang proximalis atau proximal radio-ulnar joint. Tipenya juga monoaksial atau
satu aksis. Gerakannya apa yang bisa dilakukan ini ya? Supination dan pronation, atau kalau sendi lain atlanto occipitale